Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bukan mau berceramah, saya selalu mendisklaimer gitu ya. Saya bukan mau menceramahi ibu bapak, bukan berarti lebih tahu, lebih ngerti, lebih benar, bukan mau mentausiahi juga, tetapi pagi hari ini seperti biasa kita memiliki komitmen yang spiritnya selalu sama. Kita semua yang datang ke sini adalah guru, dan kita semua yang datang ke sini adalah sekaligus juga murid. Maka kita guru dan murid yang selalu belajar. Semangat belajar ini rezeki. Semangat pertemuan silah dan rahim, jalan untuk berkasih sayang, rezeki. Dan saya amazed tadi begitu Pak Halim bilang tentang 50 tahun ya. Iya ya, 74 2024 ini mau ulang tahun emas ya Pak ya. Semua lancar Ibu dan Bapak, dan semoga ini menginspirasi juga gitu. Kekuatan dan pertali saudaraan alumni itu luar biasa gitu. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa menggambarkan bahwa betapa pentingnya saling menjaga silaturahim, dan mungkin ini kita bisa mengambil hikmahnya untuk terus bisa menghubungkan silah itu jalan, rahim itu adalah kasih sayang. Jadi tepuk tangan buat ibu bapak semua ya, luar biasa. Baik, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan bicara tentang the origin. Ya, tetapi saya selalu mendisklaimer sekali lagi, ini akan menjadi sudut pandang yang mungkin berbeda, akan menjadi perspektif yang mungkin berbeda, atau akan menjadi pemahaman yang mungkin akan lebih luas, karena hari ini kita akan berbicara tentang hakikat gitu. Karena saya rasa yang terpenting ketika the originnya kita tuh seperti apa, karena dalam konteks ilaihi rojiun, dialah yang awal dan yang akhir. Kalau kita nggak tahu awal, gimana mau ke akhir? Kalau kita nggak tahu start, gimana kita mau ke finish? Tapi paradoksnya adalah start dan finishnya sama gitu. Itu yang unik. Makanya nanti mungkin memang tidak masuk dalam silabus, kita sebentar lagi akan kurban. Dan kurban itu kaitannya sama haji. Dan ibu dan bapak maaf ya, kurban itu dan haji itu kaitannya sebetulnya tidak hanya dalam konteks ritual gitu. Jadi kalau ibu bapak kalau dengar kurban, ting yang kepikiran apa? Kambing. Kambing. ya. Kita penting untuk menyadari bahwa kurban atau qorib itu artinya mendekat, gitu ya. Haji itu artinya perjalanan. Maka setiap saat adalah perjalanan yang mendekat ke titik equilibrium yang disebut ilaihi rojiun, gitu. Maka motong sapi, motong kambing itu teknis. Jadi tidak semua orang yang motong sapi, motong kambing pasti kurban, belum tentu. Nggak semua orang yang sekarang lagi berangkat ke Mekah pasti haji, belum tentu. Kenapa? Karena boleh jadi itu hanya dilakukan dalam bentuk yang namanya ritual. Tapi setidaknya nanti kita mengerti dalam satu kesatuan yang utuh gitu. Maka nanti kita akan menyadari betapa pentingnya kurban haji dalam perspektif esensi gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan mulai dulu dari perspektif awal mula atau yang kita sebut dengan yang namanya Adam. Ibu dan bapak, Adam itu, kidam itu artinya permulaan. Ya. Jadi kalau di dongeng lama, Adam itu disosokkan ada namanya Bapak Adam, ibunya Ibu Hawa, nikah, punya anak gitu kira-kira. Itu kan ceritanya begitu. Tetapi yang menarik di Quran itu nggak pernah ada kata-kata Nabi Adam, yang ada adalah Adama gitu. Maka kalau kita mundur beberapa saat ke pertemuan yang sebelumnya, ada simbol, ada fungsi. Ya, ada simbol, ada fungsi. Jadi kira-kira Adam ini simbol atau fungsi yang mau kita bicarain sekarang? Hah? Oke, ulang dulu. Abu ini simbol atau fungsi?
Simbol. Karena kita semua fungsinya manusia. Simbolnya si abu seperti ini. Betul nggak? Oke. Berarti kalau sekarang kita mau masuk ke dalam hakikat, Adam itu simbol atau fungsi? Di hakikatnya nih. Kan tadi saya bilang Adam bukan nama, Adam bukan bapak-bapak, bukan. Tetapi dia adalah yang awal. Kidam itu sesuatu yang awal. Berarti kita berbicara Adam tidak dalam simbol tetapi dalam fungsi. Contoh. Ibu bapak Muhammad itu simbol apa fungsi? Nah, ini gawat nih. Gini. Nama nabi terakhir kita siapa namanya? Ahmad. Betul nggak? Namanya Ahmad bin Abdullah. Gelarnya Muhammad, maka disebut Nabi Muhammad. Berarti Muhammadnya ini simbol apa fungsi? Fungsi. Simbolnya Ahmad. Sip ya? Berarti Adam ini simbol atau fungsi? Fungsi. Simbolnya nanti kita ngerti gitu. Oke dulu sampai sini. Supaya nanti teatrikal awal ya drama, kan nanti Tuhan tuh bikin drama awal Bu Pak. Wah, itu asik banget gitu. Dia bikin drama tragedi gitu. Cuman ibu bapak maaf ya, kadang kita terpukau sama dramanya, lupa ada cerita belakang layar gitu. Contoh. Ibu bapak nonton Endgame, Iron Man sama Thanos berantem misalnya. Ketika di TV. Begitu scene-nya beres, cut, mereka dua ke belakang layar bisa ngopi bareng, sebat bareng. Bisa nggak Bu Pak? Bisa. Berarti dia berantem hanya untuk acting, betul nggak? Gitu. Sip ya? Oke ya, sampai sini ya. Berarti mau bicara Iron Man atau mau bicara Thanos, mau bicara Batman, itu fungsi atau simbol? Batman itu fungsi, simbolnya Bruce Wayne. Betul nggak? Ya. Intinya siapapun yang pakai topengnya dia bisa jadi Batman, betul nggak? Isinya siapapun nggak terlalu penting sebetulnya. Sip ya? Oke, berarti pertanyaannya ada fungsi, ada simbol. Ulang dulu sekali lagi, ya sekali lagi. Ini yang paling gampang, yang paling sederhana aja. Berarti Muhammad ini simbol atau fungsi? Fungsi. Ibrahim simbol atau fungsi? Fungsi. Ismail simbol atau fungsi? Fungsi. Maka Ismail itu bisa harta kita. Ismail itu bisa jabatan kita. Ismail itu bisa ego kita. Maka menyembelih Ismail bukan ibu bapak datangin nyuruh anaknya datang, sini papa sembelih ya. Bukan. Tetapi Ibrahim adalah kefungsian kasih sayang yang tanpa batas, melepaskan semua keegoan. Itulah yang disebut koribun kurban, ketika kasih sayang melepaskan semua yang meliputi dan menutupinya. Itulah yang disebut dengan yang namanya Ibrahim menyembelih Ismail gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Jadi kita mulai belajar dulu, melihat mana simbol, melihat mana fungsi. Pun yang namanya fungsi secara historikal, ya nanti simbol-simbolnya ada gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti Isa itu simbol atau fungsi? Fungsi. Namanya Al-Masih. Keturunannya Al-Masih gitu. Misalkan. Sehingga nanti kita mengerti, ibu dan bapak pernah dengar nggak? Suatu saat nanti Isa akan datang kembali, begitu nggak? Iya. Maryam, ya ibunya kan, ke ibunya gitu. Itu kan secara sosok nama gitu ya. Tetapi secara konteks fungsinya, Isa itu artinya welas asih gitu. Kasih sayang, makanya disebut Rohul Kudus. Jadi kalau Isa yang datang lagi, emang yang datang fungsinya atau simbolnya? Emang nanti akan datang dari langit zoom turun gitu? Kan enggak ya. Tetapi ketika Isa datang adalah welas asih yang hadir kembali. Simbol? Yes. Fungsi. Oke. Berarti maksud saya semua kita memiliki Isa enggak? Iya, karena Isa itu Rohul Kudus. Isa itu artinya kasih sayang. Muhammad itu artinya terpuji. Ibrahim itu artinya welas asih yang sumbernya welas asih gitu kira-kira. Ibu bapak pernah dengar nggak? Nanti akan muncul Imam Mahdi, pernah dengar?
Udah muncul belum? Iya, karena ibu bapak yang ditunggunya adalah simbolnya. Tapi Mahdi secara fungsi artinya knowledge, pengetahuan. Jadi yang menyelamatkan kita kasih sayang dan pengetahuan. Maka akan muncul Imam Mahdi dan muncul Isa gitu. Dan ini bukan nanti muncul tiba-tiba ada aku adalah Imam Mahdi, enggak gitu juga gitu. Nah, sekarang saya tanya, terus cerita ini semua berbicara dalam konteks Al-Qur'an, cerita yang ada di Quran sebetulnya cerita di luar diri kita atau di dalam diri kita? Di dalam. Makanya Quran di surat 17 ayat 14 selalu mengatakan, Iqra kita baka, bacalah dirimu. Berarti semua kisah di Quran enggak berbicara tentang di luar diri, tetapi di dalam diri kita. Nah, maksud saya di level pertemuan 8 ini kita nggak berbicara dongeng keluar, tetapi kontemplasi ke dalam. Oke, sampai sini Bu? Sip ya? Duh, lemas-lemas gini Ibu Bapak, oke ya? Berarti sekarang saya tanya, pernah dengar Dajjal nggak? Ada di mana Dajjal? Ih, kok ragu-ragu? Kalau ngomong Isa, ada di dalam diriku ya. Dajjal kayaknya di kamu deh gitu. Iya, Dajjal itu kan si mata satu. Kalau orang ngelihat sebelah mata, sombong nggak dia? Iya, berarti kalau kita lagi sombong, lagi ngelihat sebelah mata, lagi jadi apa kita? Nah, udah gitu aja ya. Sip ya. Sip ya. Berarti nanti kita ngerti, setan itu sosok atau fungsi? Fungsi. Iblis sosok fungsi? Fungsi. Malaikat? Fungsi. Nah, selama ini kita sibuk dengan simbol-simbolnya, akhirnya nggak kenal fungsi yang ada di dalam diri kita gitu. Sampai sini oke? Emang ini memang penting untuk kita melepaskan sesuatu yang lama gitu. Oh iya, Ibu Bapak, saya mau baca dulu full ayatnya supaya nanti saya tinggal terangin, boleh ya? Oke, sip ya, bismillah ya. Oke, jadi Ibu Bapak jangan lupa selalu ada simbol, ada fungsi. Sip. Allah nama bukan? Nama. Kalau saya tulis alif lam lam ha, Allah bukan? Bukan. Namanya Allah. Simbol. Sip ya. Makanya fungsinya ada Rob, Malik, Ilah gitu. Ada Allah sebagai Rob, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilah gitu. Sip ya. Supaya kita memahaminya secara holistik gitu. Oke, bismillah. Kita mulai di surat 38 ayat 71. Oke, sip ya, saya bacain dulu. Nanti kita akan bedah pelan-pelan supaya Ibu Bapak nanti kita ngerti ini semuanya lebih holistik dan kita bisa memahami ini dalam keseharian gitu. Ya, bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Quran ada kata-kata dan ingatlah. Ini ayat ini buat orang lain, buat diri sendiri. Diri sendiri. Berarti pertanyaannya kalau Quran ngajak ingatlah, berarti pernah ingat enggak? Pernah. Tapi ingat enggak Ibu Bapak? Nah, berarti kita amnesia massal gitu ya kira-kira. Kita lupa tuh. Karena kita melalui sebuah proses gitu. Makanya Quran ingat ya, ingat ya, ingat ya. Nggak mungkin Quran ngomong kata ingat sama seseorang yang belum mengalami. Berarti dalam tanda petik esensinya kita sebenarnya semua udah ngalamin belum? Udah. Tapi boleh jadi lupa. Ya, simply dulu begitu. Oke. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ya, jadi Allah lagi membuat satu sistem. Malaikat ini adalah sistem. Nanti kita ngerti apa maknanya malaikat. Dia akan menciptakan satu proyek yang disebut dengan yang namanya manusia. Dan kita udah bahas bahwa manusia ini adalah latest project dalam tanda petik dari semua cabang evolusi misalnya. Kalau kita ngomong cabang. Maka Ibu Bapak jangan lupa kita ini bagian vegetatifnya ada tumbuhan, bagian hewannya ada, bagian manusianya ada. Maka kita disebut hayawan natikun, hewan yang berpikir, hewan yang menggunakan akal. Berarti kalau akal nggak dipakai, lagi jadi apa kita? Nah, gitu. Sip ya. Makanya beda tipis antara orang dan manusia. Pertanyaan, Ibu Bapak sering berpikir nggak? Berpikir adalah aku menggunakan pikiran. Tapi yang kejadian banyak, bukan aku menggunakan pikiran, tapi pikiran yang menggunakan aku. Makanya ada overthinking.
Berarti orang overthinking biasanya nggak menggunakan akal karena kenapa? Dia didorong oleh kebiasaan. Maka ketika didorong oleh kebiasaan, sebenarnya dia melakukan sesuatu tidak berdasarkan kesadaran. Karena didorong yang disebut dengan yang namanya kompulsif gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu? Sip ya. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Berarti ketika Allah meniupkan ruhnya, berarti meniupkan sebagian dirinya nggak kira-kira? Yes. Maka kalau Allah lautan, sebagian itu adalah tetesan. Berarti siapapun yang kita lihat, ini tetesannya bukan Bu Pak? Yes. Jadi kalau kita melihat esensinya, kita melihat manusia. Kalau kita ngelihat kemasannya, kita ngelihat orangnya. Maka ibu bapak kalau ketemu teman baru kan nggak ditanya, ibu manusia mana? Nggak ada, betul nggak? Tapi ibu orang mana? Berarti kalau ngomongin orang, lagi ngomongin simbol atau fungsi? Nah mulai bingung nih. Ngomongin simbol. Kenapa? Karena orang kaitannya sama identitas. Oh saya dari Bandung, oh iya. Sekarang saya tanya, yang dari Bandung tuh bagian apa saya Bu Pak? Fisik. Yang disematkan, begitu saya lahir ke tubuh fisik ini, nggak kebetulan sih, memang lahir di kota yang namanya Bandung, akhirnya saya lahir di Bandung. Tapi diri sejati saya dari Bandung bukan? Ih kok ragu-ragu? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Berarti kesejatian kita datangnya dari sumber nggak? Dari Allah nggak? Iya. Berarti yang dari Bandung itu orangnya kita, bukan simbolnya kita, bukan esensinya kita. Sampai sini oke? Tapi ibu bapak setelah ngerti ini biasa aja ya, jangan gini, ibu asal dari mana? Aku berasal dari Allah. Jangan, udah biasa aja, ya. Nggak usah biasa aja, udah biasa aja gitu. Karena kalau gitu juga orang bisa kaget gitu ya. Meskipun itu benar gitu, ya. Menunjukkan hal benar kepada orang yang nggak paham puyeng gitu kira-kira. Jadi ya udah. Makanya ibu bapak kalau ada orang ngomong gini, silakan memperkenalkan diri. Pertanyaannya, mau memperkenalkan diri yang basa-basi atau yang beneran gitu. Karena kalau mau memperkenalkan diri yang beneran, nggak ada yang percaya gitu. Betul nggak Bu Pak? Itulah kenapa kita perlu identitas. Sampai sini oke? Sip ya. Berarti yang berbeda dari kita simbolnya atau fungsinya? Sip, mantap. Once kita udah ngerti ini, mau beda agama, beda suku, beda bangsa, nggak ada kaitannya. Kenapa? Karena aku hanya melihat manusia di situ. Karena aku melihat percikan Allah di situ. Dan ketika kita sudah menembus semuanya, melihat percikannya, disitulah kita sebut la ilaha illallah. Tidak ada simbol kecuali fungsi, tidak ada identitas kecuali ruhnya Allah ada di situ. Maka setelah di situ, kita sulit untuk merendahkan orang lain. Kenapa? Karena kamu adalah aku yang lain. Gitu nggak Bu Pak? Gitu. Sip ya? Oke. Tapi untuk yang agak nggak kebuka pikirannya, susah nerima gini gitu. Kenapa? Karena dia tidak mau berevolusi. Maka, kenapa pelajaran Ibrahim ke Ismail itu menyembelih? Ibu bapak jangan lupa ya. Ibrahim ini nggak mau ngikutin bapaknya loh Bu Pak. Betul nggak? Karena Ibrahim menolak untuk bapaknya, kepada bapaknya, dia menolak dalam konteks bapaknya nyuruh menyembelih berhala. Betul nggak Bu Pak? Yes. Kita udah bahas ya. Gini. Ibu bapak kalau dengar kata berhala yang kepikiran apa sih? Patung. Sob, di sini ada patung nggak? Nah, kalau di sini ada patung berarti ada berhala di sini. Tetapi secara esensi, secara fungsi, berhala itu bukan masalah patungnya. Tetapi kamu yang mematung lama, tidak merubah mindset, tidak merubah paradigma berpikir, tidak merubah sudut pandang. Dari dulu patung pancoran gini terus, betul nggak Bu Pak? Dari saya lahir, nggak pernah ada gini atau gini, gitu nggak pernah. Berarti patung pancoran mematung sejak dia dibuat nggak? Dia berubah nggak? Jadi kalau mindset kita dari 10 tahun yang lalu masih gitu, 20 tahun yang lalu masih gitu, berarti kita mematung nggak? Berarti jangan-jangan kita sedang menyembah berhala. Gitu. Sip ya. Maka ketika Ibrahim disuruh pakai konvensional bapaknya, udah gini aja. Enggak, sorry, papa ini terlalu kuno mikirnya gitu. Papa ini terlalu konvensional, kenapa? Ini ada sesuatu yang lebih. Nah gitu kira-kira. Berarti Ibrahim memiliki paradigma baru nggak Bu Pak? Iya. Maka Ibrahim ngelawan sama bapaknya.
Ngelawan di sini artinya apa? Nggak cocok sama pemikiran bapaknya. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak punya anak yang mulai ngelawan, bentar lagi jadi Ibrahim gitu kira-kira ya. Artinya apa? Anak tidak didesain untuk sama dengan orang tua gitu kira-kira. Makanya Ibrahim belajar. Oke, Ismail nggak mau ngikutin saya deh gitu, sembelih terserah deh, karena kamu punya kurikulum sendiri gitu. Makanya ibu bapak, esensi dari kurban itu kaitannya cuma ada 3. Ibrahim, Ismail, Siti Hajar. Jadi esensi kurban, isinya sebenarnya adalah membangun relationship yang baik antara ibu, bapak, dan anak. Jadi output dari kurban adalah sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi kalau sekarang beli sapinya aja berantem sama istrinya, enggak sakinah namanya gitu. Urusan A, B, C jadi berantem membuat si ibu bapak anaknya nggak oke, itu berarti tidak memiliki konteks yang namanya kurban gitu kira-kira. Karena korib itu datang, korib itu adalah mendekat dari mana? Good relationship beserta orang-orang yang paling dekat gitu kira-kira. Sampai sini oke? Pertanyaan, berarti Ibrahim bisa kita aplikasikan sekarang nggak? Berarti menyembelih Ismail bisa kita aplikasikan sekarang nggak? Itulah kenapa Quran selalu mengatakan ini akan berlaku kapanpun dan dimanapun. Itulah kenapa Quran penuh dengan perumpamaan. Dan hanya orang-orang yang berakal yang bisa nerima message-nya gitu. Karena kalau nggak pakai akal, kita akan ngikutin template. Pokoknya katanya dari dulu, udah gitu aja. Pokoknya katanya dari dulu gitu. Makanya Quran selalu mengencourage kita, gunakanlah akal. Gunakanlah akal gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu? Oke? Oke, Ibu Bapak ini pemanasan ya, belum mulai belum? Nah, belum, tenang. Tenang, deh. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Kecuali iblis. Kecuali siapa? Iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Termasuk orang-orang yang kafir. Berarti iblis tertutup nggak Bu Pak? Tertutup. Yuk kita renungin. Awal ceritanya ada Allah, malaikat. Mau ngomongin Adam. Ini waktu cerita ini Adam udah ada belum? Belum. Baru perencanaan nih. Jadi mau bikin maket nih. Gitu. Cut gini ya. Siap. Pas mau bikin maket, muncul iblis. Sorry ya Allah. Nah, si iblis ngomong gini. Allah berfirman, wahai iblis. Nah mulai nih, teatrikalnya kan keren banget ya. Ibu Bapak saya mau nanya, yang bikin iblis siapa? Nah, terus Allah soal nanya ya, iblis. Nah, kan keren dong. Betul nggak? Ibu Bapak pentingnya kita menyadari kenapa ini dibikin teatrikal. Karena kalau disampaikan dengan kata-kata nggak nyampe message-nya gitu. Karena dengan sebuah teatrikal, dengan sebuah cerita, dengan sebuah apa ya, yang kita bisa dalam konteks yang namanya drama, kita bisa dapat emosinya dalam tanda petik gitu. Makanya ini dibikin seperti ini. Kan logikanya yang bikin malaikat Allah, yang bikin iblis Allah. Ngapain Allah nanya lagi, betul nggak Bu Pak? Nah, ngapain minta izin coba? Betul nggak? Oke, sampai sini oke? Sip. Dan nanti kita ngerti, Ibu Bapak maaf ya, Ibu Bapak jangan mikir malaikat itu offset ada sayap tik 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 terbang, nggak gitu juga. Nanti kita ngerti. Gitu. Iblis langsung mikirnya suster ngesot, suster gayung lah, suster mandi lah. Nggak gitu. Itu image simbolnya. Oke? Tapi fungsinya bukan itu gitu. Ya. Sekarang saya tanya, berarti dalam setiap Quran pasti ada di dalam diri kita. Berarti cerita ini semua di luar diri kita atau di dalam diri kita? Sip, mantap. Berarti malaikat ada di luar atau di dalam? Iblis ada di luar atau di dalam? Yes, mantap. Sip ya, nanti bentar lagi kita ngerti. Karena nanti ini akan berbicara tentang stage of consciousness. Nah, gitu. Kita akan berbicara tentang level dari sebuah kesadaran. Nah, contoh. Allah berfirman, teater nih. Wahai iblis, wahai iblis gitu. Apa yang menghalangi kamu sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Itu kan, si iblis, Allah nanya ke iblis. Iblis bilang, ya Allah, gini ya, aku lebih baik dari dia ya Allah. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan dari tanah. Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, berarti yang ngebuat iblis nggak mau tunduk ke Adam apa Bu Pak?
Apa yang ngebuat iblis nggak mau tuh apa? Merasa lebih tinggi, betul nggak? Tapi ini part dari desain nggak? Desain. Betul nggak? Makanya nanti soal-soal, ya Allah izin ya saya mau ngeganggu Adam. Ya boleh-boleh aja sih. Ibu bapak maaf, iblis doanya dikabul nggak? Iya, kalau iblis aja doanya dikabul, masa doa ibu bapak nggak dikabul? Betul nggak? Betul nggak ini? Atas loh, Allah nanti ngomong loh, atas kekuasaanku silahkan kalian ganggu. Berarti iblis dapat mandat dari Allah nggak? Karena ketika iblis ditanya, iblis kenapa nggak mau tunduk sama Adam? Aku mau setia sama Allah aja. Berarti iblis istiqomah nggak? Betul nggak Bu? Ini benar dulu kan nih? Ya. Supaya kita nggak takut sama iblis gitu loh Bu. Karena iblis tidak didesain untuk ditakuti, didesain untuk dideteksi. Ya, karena ini bicara daya. Ini bicara dalam konteks yang namanya fungsi. Sampai sini oke dulu? Ulang ya, pelan-pelan. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sedang engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman lagi, kalau begitu keluarlah kamu dari dari mana? Jadi ini conversationnya ada di mana? Surga. Betul? Adam tergoda nggak? Tergoda dong, makanya turun. Di mana digodanya? Surga. Ibu bapak pengen ke surga nggak? Pengen. Berarti ibu bapak nanti ke surga ketemu siapa? Iblis. Ya, ini untuk para pencari surga pusing pasti nih. Kalau gua, iya, gua ke surga ketemu orang. Berarti ibu bapak security surga kurang oke, benar nggak? Lo iblis bisa masuk kok. Oh dulu. Sekarang IT-nya udah oke ya. Tapi dapat ya? Oke. Berarti nanti kita lihat bahwa ada Adam, ada surga, ada iblis, ada malaikat, ada Allah. Nah ini tuh apa sih gitu? Yang nanti kalau kita kaitkan pada diri kita gitu kira-kira. Oke, dah ya. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Jadi doanya iblis dikabul nggak sama Tuhan? Iya. Lucu ya, suruh kabur tapi boleh oke deh gitu. Itulah maha baiknya Tuhan. Bahkan doa iblis pun dikabulkan. Berarti kalau sekarang ada orang yang dalam tanda petik nggak yakin sama doanya, itu levelnya udah nggak level iblis lagi tuh gitu. Dalam tanda petik gitu. Sip ya, satu itu. Ibu bapak nanti boleh dibuka sampai 82-nya ya. Jadi 38, 71 sampai 82. Satu lagi aja. Saya mau bicara dari surat 18 ayat 50. Nih, nanti kita ngerti. Bismillah ya. Supaya ibu bapak nanti kita akan melihat ini dalam real life. What happening now. Oke. 18, 50. Karena ini suka nanti chaos nih. Ya. Dan ingatlah, balik lagi tuh, disuruh diingat-ingat. Berarti kan sebenarnya pernah ngalamin lah gitu ya. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Diulang. Dia adalah dari golongan jin. Berarti iblis dari golongan apa? Dari golongan apa? Jin. Berarti kalau iblis dari golongan jin, iblis ini part golongan bagian dari jin nggak kira-kira? Yes. Berarti semua jin iblis nggak? Enggak sih, mantap. Oke ya, dia dari golongan jin. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Mendurhakai perintah Tuhan. Artinya, golongan jin yang mendurhakai perintah Tuhan itu disebut iblis. Oke? Sampai sini oke? Oke. Ibu bapak kalau dengar jin, apa yang kepikiran sekarang? Simbolnya. Entah itu image, entah itu ina, itu kan simbolnya. Tapi nanti kita ngerti apa itu functionnya. Berarti ibu bapak kita punya variabel ya. Nih,
Aduh, ini asik. Allah, malaikat, iblis, jin, Adam, 5 variabelnya. Ya, kita kupas satu-satu. Sip Bu, Pak? Bismillah, kita mulai. Ya, yuk. Dah. Jadi, saya mau menggambarkan dulu sederhana begini. Kita udah bahas ulang-ulang bahwa diri kita yang sejati itu bukan kaitannya dengan tubuh fisik ini. Karena tubuh fisik ini adalah kendaraan. Clear ya? Maka di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruhku. Maka dia meniupkan ruh. Ya, ini supaya gampang dulu. Nah, contoh analogi sederhana Ibu Bapak. Simple aja. Tadi Allah bilang, kan ini ngomonginnya teatrikal ya Ibu Bapak ya. Ceritanya Allah lagi meeting sama malaikat. Kat, mau bikin Adam nih, prototipenya gini ya Kat. Sip. Nanti kalau Adam udah ready, support. Oke. Malaikat say yes atau say no Bu? Yes. Berarti mal mean yes. Maka malaikat itu dari kata malak. Malak itu artinya tunduk, patuh. Patuh gitu intinya. Maka ketika dalam konteks malakut adalah sesuatu sistem yang selalu tunduk patuh. Nanam cabai keluar cabai nggak Bu Pak? Iya, nggak bisa tanam cabai keluar durian. Nah itu malakut di situ. Jadi kita ngerti dulu, ini berbicara tentang sistem. Terserah nanti mau simbolnya apa, Cupid kayak ada, wah udah terserah aja. Karena itu bicara tentang simbol. Maka nanti ada sesi, mudah-mudahan nanti kita nyampe tuh. Kenapa ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakid, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ini pikirnya di mana-mana gitu. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh. Ibu Bapak pernah dengar Rokib Atid nggak? Rokib Atid malaikat apa Bu Pak? Pencatat apa? Amal baik, amal? Ibu Bapak kalau ngeliatin orang suka ngeliatin jeleknya mulu, nggak pernah ngeliat gitu nggak? Oh ini orangnya jelek gini ya, ini orangnya gini ya, ini orangnya gini. Begitu nggak? Berarti ada bagian yang mencatat di dalam diri kita tentang kejelekan orang lain nggak kira-kira? Iya. Begitu ngelihat, oh dia baiknya ini, baiknya ini, baiknya ini. Sip ya. Jadi Rokib Atid bukan masalah di bahu kanan, di bahu kiri, bukan. Pokoknya kalau Ibu Bapak paling aktif ngelihat kejelekan orang, yang paling sibuk Atidnya berarti. Betul nggak? Berarti ngelihat orang jeleknya mulu, ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini jelek. Sip ya. Makanya di dalam diri kita ada yang nggak pernah off, nggak pernah istirahat, nggak pernah bobo. Apa Bu Pak? Mau punya rumah 10 Lamborghini, nggak punya napas. Seganteng-gantengnya orang nggak punya napas, dikasih kafan. Dialah yang selalu meniupkan sangkakala. Betul nggak? Berarti semua sistem hidup ada di dalam diri kita nggak? Iya. Ya kan bukan berarti nanti ada trompet di bumi, hancur ya udahlah sih nggak apa-apa juga sih gitu. Tetapi once kita memahami ini, contoh, Ibu Bapak ketika nggak ngerti apa-apa, ada yang teman ngajak, yuk ikutan yuk, Zoom misalnya. Klik, begitu Ibu Bapak masuk, ada orang yang ngejelasin, benar-benar Ibu Bapak pengen yang tahu, dia sudah berfungsi sebagai menjabarkan sesuatu. Bisa begitu nggak? Makanya nomor 1 dia menjadi Jibril, yang bisa menjabarkan. Karena ketika menjabarkannya beres, akan mendapatkan enlightenment nggak? Yang asalnya nggak kelihatan jadi kelihatan. Disitulah datang Michael. Michael di sebelah ya, di kita Mikail. Nah, nanti bisa berantem sih. Bukan Mikail, nggak Michael itu juga sih gitu. Bukan Gabriel, Jibril gitu ya. Nah itu kita sibuk di situ aja. Anyway, nanti kita bahas detail tentang itu. Sip ya. Tapi yang jelas, mari kita pahami, ini bicara tidak di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Sampai sini oke Ibu Bapak? Sip ya. Nah, sekarang saya tanya. Berarti Adam atau Kidam itu artinya yang awal mula, percikan. Kita sebut aja what means Adam. Adam artinya kesadaran. Sang Kidam adalah the consciousness gitu. Tapi kesadaran tahap awal.
Makanya kesadaran ini nanti belajar terus sampai puncaknya di Muhammad gitu kira-kira. Jadi ibu bapak jangan mikir bahwa oh Adam itu bapak Adam, ibu Hawa. Bukan, nanti kita tahu setiap kesadaran dipasangkan dengan ego nanti. Maka ego itu disebut hawa, nafsu. Maka setiap kita ada Adamnya nggak? Setiap kita ada Hawanya nggak? Jadi cerita Adam Hawa cerita dulu atau per saat ini? Secara fungsi setiap detik kita Adam dan Hawa bersatu gitu. Sampai sini oke? Makanya ibu bapak maaf ya, kalau kita melihat fungsi Allah dalam perspektif tasawuf, itu ada Jamal dan Jalal. Pernah dengar nggak bu pak? Nih, Jamal dan Jalal itu artinya maskulin dan feminin. Oke? Maka secara maskulin dia keluar sebagai roh. Secara feminin dia keluar sebagai essence. Maka kenapa dalam bahasa Inggris kalau ngomongin Allah pakai he depannya, betul nggak bu pak? Bukan she. Ini bukan ngomongin laki-laki perempuan, bukan. Masculinity. Karena maskulin kaitannya sama ruh gitu. Makanya perempuan she, mother, materi, nanti ini semua akan membujut menjadi sebuah materi gitu. Dan ketika dia memilih materi datang dari mana? Dari keinginan yang memateri gitu kira-kira. Jadi perempuan itu simbol dari materi. Jadi ibu bapak kalau pernah dengar gini nggak? Suatu saat nanti yang akan banyak masuk neraka adalah perempuan. Pernah dengar gitu? Bukan ibu-ibu loh ngomongnya, perempuan. Artinya apa? Siapapun yang menuhankan materi gitu loh bu. Sip ya? Berarti antara maskulin dan feminin selalu akan terjadi nggak kira-kira? Iya, ruhani, jasmani. Ruhani, jasmani. Maka urusan jasmani pasti outputnya ibu. Nggak ada bapak kota, nggak ada bu. Ibu kota. Nggak ada fatherboard di komputer, yang ada motherboard gitu. Karena dia berbicara tentang jamalnya. Gitu. Sehingga Adam dan Hawa ini nggak berbicara masalah laki-laki dan perempuan, tetapi perpaduan antara maskulin dan feminin. Sampai sini oke? Oke, karena nanti kita berbicara tentang maskulin dan feminin, Jamal dan Jalal gitu. Nanti kita ngerti ke situ. Sampai sini oke? At least per saat ini kita ngerti bahwa oh Adam itu consciousness, Hawa itu adalah ego. Maka ketika Adam dalam konteks diberikan Hawa, si Hawa ini pengen mengisi dirinya kesadaran dengan semua apa yang dia ketahui bentuknya pengetahuan, maka konteks ketika dia mengisi apapun dengan selain Allah, itu dia lagi memakan buah huldi, gitu kira-kira. Contoh. Ibu bapak, sekarang banyak orang ketika ngelihat berita langsung panik, langsung nyebarin karena itu nggak tahu hoax atau nggak, disebarin aja. Bisa begitu nggak bu pak? Begitu ibu bapak dengar berita, lihat berita dan berita itu masuk ke dalam diri kita dan membuat kita khawatir, ketakutan dan seterusnya, berarti kita lagi memasukkan external world ke dalam diri kita nggak? Dan membuat kita jadi khawatir, jadi takut, frekuensinya rendah. Disitulah kita sedang memakan buah ulti. Jadi ibu bapak hati-hati terhadap informasi. Makanya saya selalu ulang-ulang, ibu bapak maaf banget ya, jangan terlalu ngambil banyak barang dari subagen, dah gitu. Karena distributor utamanya kebuka pintunya gitu. Ibu bapak percayanya sama subagen mulu gitu. Apalagi ini subagen gak jelas nih gitu. Sip ya. Artinya apa? Be aware terhadap informasi. Karena informasi yang masuk ke kita dan membuat kita entah jadi melekat, entah jadi benci, entah jadi marah. Artinya apa? Dia sedang memakan huldi. Jadi ibu bapak kalau misalnya bangun ada yang nyebelin, ini buah huldi ini, gitu bu pak. Mau dimakan nggak gitu? Karena ketika nyebelin yang masuk ke kita dan kita jadi marah, berarti kita marah gara-gara orang lain nggak? Iya, itu namanya kompulsif. Aku tuh gini gara-gara gitu. Sampai sini oke? Sip ya?
Artinya cerita ini bukan hanya dongeng nggak apa-apa sih, tetapi mari kita mulai sadari karena struktur ini setiap detik terjadi gitu loh Bu. Kalau kesadaran on, ego off, Allah hadir. Tapi ego on, kesadaran off, yang keluar namanya jadi iblis gitu. Contoh. Ibu bapak sampai sini oke ya? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bismillah nih. Tapi once kita paham ini Bu, Pak, everything getting clear Bu, Pak. Artinya kita lebih mawas diri. Ibu bapak by the way, Adam dikasih pelajaran nomor 1 apa sih Bu, Pak? Bikin salah. Betul nggak? Berarti manusia pasti salah nggak? Iya. Berarti Allah tuh nggak nyari orang yang nggak pernah salah. Tetapi kalau salah ingat, udah gitu aja. Returning. Karena dalam kesalahan timbul yang namanya belajar. Maka esensi Adam begitu tobat, ya Allah aku tahu salahnya, balik dam. Nah yang bahaya ada 2 tipikal manusia Bu, Pak. Aku tidak tahu kalau aku tidak tahu, ini bahaya. Yang kedua, aku tahu kalau aku tidak tahu. Nah itu lumayan. Jadi kebayang nggak? Udah nggak tahu lagi kalau aku nggak tahu. Ngomongnya aja udah ribet ya Bu, Pak. Apalagi jadi orangnya gitu ya. Sip ya. Makanya abis Adam nanti keluar Idris gitu loh Bu, Pak. Berarti kalau ngomongin Idris karena Adam ini fungsi, Idris juga fungsi nggak? Fungsi. Idris itu dari kata tadarus, darosa, artinya belajar. Berarti consciousness yang terus-menerus belajar, gitu kira-kira. Makanya hidup ini adalah sekolah, disebut the school of life. Nah, nanti kita bahas satu-satu nih, sampai Muhammad gitu, pelan-pelan. Tapi at least ngerti dulu bahwa, oke, cerita tadi bukan dongeng. Karena gini Ibu Bapak, kenapa tadi disebut ingatlah? Sekarang ketika orang udah baca Arabnya nggak paham, isinya nggak ngerti, dianggap, ini dongeng zaman dulu gitu. Jadi tidak ada korelasi antara dibaca dengan dirinya gitu Bu. Akhirnya menganggap bahwa Quran itu dongeng, diri aku ini sekarang. Ada gap, ini dulu, ini sekarang. Selesai. Tidak ada korelasi gitu. Akhirnya kalau nggak ada korelasi dengan Quran, nggak ada meaning akhirnya. Akhirnya tadarusan cepat-cepat baca tujuannya jadi hatam. Padahal hatam belum tentu paham. Karena kalau dibunyiin terus tanpa aksi, sama kayak ulang-ulang maaf ya. Ibu-ibu mau masak pisang goreng, beli ada resepnya, dibaca pisang terigu gula telur, pisang terigu gula telur. Sok ibu bapak tiap hari bacain gitu, nggak akan jadi pisang goreng, betul nggak Bu Pak? Soalnya dibaca mulu gitu. Resepnya hatam tapi nggak ada aksi gitu, betul nggak? Begitu ngelihat Bandung 120 kilo dibaca Bandung 120, nggak nyampe gitu Bu Pak, orang dibaca mulu gitu kira-kira. Sip ya. Jadi yang penting hatam atau paham? Dua-duanya tetap ya. Awas jangan aneh-aneh ya. Yang sering hataman jangan berhenti, jangan. Sok aja hataman, tapi plus paham. Sip ya. Oke ya. Nah, sekarang saya mau nanya gini Bu, Pak. Punten nih. Kat, nanti kamu provide Adam ya. Karena Adam ini part dariku. Malaikat ngomong, siap ya Allah. Kenapa? Karena dia memiliki statement malakut. Nurut aja. Ya. Jadi sifatnya ada 3 aja Bu. Nurut, membangkang, dan ada kreatif. Yang kreatif itu namanya Adam. Karena Adam itu co-kreator. Karena kan nggak semuanya meng-create ya. Ibu bapak maaf ya, nggak semuanya harus jadi pilot. Kalau kita emang sanggupnya cuma beli tiket, udah beli aja tiket. Yang penting ikut ke pesawat nyampe, udah gitu aja. Betul nggak? Nah, makanya pilot nggak banyak Bu, 2 cukup, pilot kopilot selesai. Kalau pilotnya 100 pusing. Nah jadi kita ini nanti akan didesain entah jadi pilotnya, entah jadi penumpangnya, entah jadi pramugara-pramugarinya, entah jadi semua sistem teknikalnya, tapi intinya adalah nyampe gitu. Sip ya.
Makanya kita punya keunikan dan lakukanlah sesuai dengan keunikan itu. Tapi yang terpenting kita ada di pesawat yang tepat menghantarkan pulang gitu Bu. Itu yang penting. Ya jangan salah pesawat Bu, Pak. Hati-hati. Jangan-jangan pesawatnya bawa jauh gitu. Sip ya. Sampai sini oke Bu, Pak? Oke? Oke. Nah, ulang. Sekarang saya tanya, ketika Allah bilang ke ketika Allah bilang ke malaikat kan, kamu jangan lupa ya, kan? Provide Adam nih. Malaikat bilang iya nggak Bu, Pak? Iya. Kenapa bilang iya? Ada reasonnya nggak pasti? Kan anggap nih Adam ini nih. Nih si Adam. Ini malaikat ngelihat Adam. Kat. Nih Adam ya, support. Sip. Berarti pertanyaannya ketika malaikat ngelihat Adam, yang malaikat lihat Adamnya atau isi Adamnya? Gitu. Jadi malaikat ini tunduk patuh sama Adam atau tunduk patuh sama Allah? Tapi karena percikan Allahnya ada di Adam, oke ya Allah, percikanmu ada di situ, saya tunduk patuh ke percikannya loh ya, bukan ke personalnya gitu. Berarti kalau gitu malaikat memiliki state consciousness yang beda nggak sama iblis? Kenapa? Malaikat ngelihat isi, iblis ngelihat merek, gitu aja Bu, Pak. Jadi kalau sekarang ribut urusan merek, berarti dia lagi jadi yang mana? Bener nggak ini? Contoh. Mau Aqua, mau Le Minerale, mau Amidis. Yang beda semuanya cuma apa? Merek. Isinya tetap mineral water nggak? Sekarang saya tanya, ibu bapak haus nyari merek, nyari air. Nah gitu. Karena begitu iblis ngomong, ya Allah sorry ya, dia kamu ciptakan dari tanah, aku ciptakan dari api. Berarti mainannya fisik banget nggak? Iya, sorry ya Allah, dia tuh jelek sih gitu. Berarti kalau pembandingan berdasarkan parameter fisikal, siapapun yang kita lakukan, berarti kita lagi ada di state iblisnya kira-kira. Ibu bapak tinggal dicek aja sehari semalam berapa persen jadi malaikat, berapa persen jadi iblis, gitu aja. Selesai. Bahasa gampangnya begitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dapat ya? Maka salah satu sifat iblis namanya syaitan. Ibu dan bapak, iblis itu dari kata ablasa. Ablasa itu artinya putus asa. Malak itu artinya berserah. Berserah itu state outputnya tenang, damai, bahagia gitu. Jadi maaf ya, kalau kita banyak ngelihat fisikal, banyak ngelihat merek, itu banyak keputusasaan dan kita akan ada di frekuensi yang rendah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti iblis sama malaikat kira-kira di luar atau di dalam? Di dalam. Berarti kita bisa ada di frekuensi malaikat nggak? Sorry, kita nggak usah ngomong frekuensi dulu ya. Kita bisa ada di vibrasi malaikat nggak? Bisa ada di vibrasi iblis nggak? Yang menentukan siapa? Sip, mantap. Clear ya? Jadi kalau kita nggak latihan, kalau kita nggak belajar, kita akan melihatnya beda terus. Makanya dia bilang, ya Allah sorry ya, aku lebih baik. Allah nanya, kamu ngerasa iya? Sombong. Makanya ibu bapak nanti relate banget. Nabi Muhammad selalu bilang, kamu nggak akan masuk surga kalau kamu membawa satu atom loh bahasanya, kesombongan. Berarti ketika sombong, aku merasa lebih baik dari kamu. Berarti kalau lagi ngerasa, kayaknya aku lebih keren dari dia. Lagi jadi apa dia? Nah gitu. Berarti akan selalu berbolak-balik gak? Maka berbolak-balik bahasa Arabnya kolaba. Disitulah fungsi kolbu gitu. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kita ulang. Bismillah ya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malakut, sistem, saya mau bikin co-kreator saya ya, part of me. Nanti part of me ini wadahnya akan dibikin pakai materi.
dibungkus dari materi, inilah sering disebut tanah dalam tanda petik. Tapi sebetulnya saripati tanah. Karena mau nggak mau ibu bapak maaf ya, sperma yang sehat itu pasti datang dari makanan yang oke. Betul nggak bu pak? Iya. Berarti kalau dulu ayah kita makan sapi, spermanya datang dari sapi nggak? Iya. Berarti bahan baku kita apa? Ya bukan atuh spermanya, bukan sapinya. bukan. Kan itu udah ada transformasi gitu, bukan? Ada vegetatifnya di situ, ada apa semua. Makanya kita disebut mikrokosmos gitu. Sip ya? Berarti tanpa ada flora fauna, ada kita nggak? Nggak mungkin. Berarti kita punya bagian flora faunanya nggak? Nah, gitu. Sampai sini oke bu, pak? Supaya nanti kita ngelihat semua ini, oh ini ekosistem ya. Bahwa nggak mungkin ada aku kalau nggak ada mereka. Begitu pohon inhale, aku exhale. Begitu aku exhale, dia inhale. Kita semua saling hidup gitu loh bu, pak. Makanya kenapa? Rahmatan lil alamin. Ingat ya ibu bapak, ekosistem bukan egosistem, ekosistem. Karena kalau ekosistem, aku lebih baik dari semua. FYI, by the way, untuk diketahui, diulang-ulang jangan lupa. Ibu bapak kita tuh nggak usah terlalu belagu jadi manusia, kenapa? Cuman beda 1,23% dari simpanse, udah gitu aja. Jadi kalau ada orang sombong, alah lu kurang 1% aja simpanse, gitu bu, pak, gitu aja. Karena evolusinya nggak jauh beda, secara genom nggak jauh beda gitu. Sip ya? Maka kenapa pelajaran pertamanya, ingat bahwa konteksnya adalah Adam itu adalah consciousness. Hawa itu adalah nafs. Maka nanti bahasa Quran ada kata-kata kullu nafsin zaikatul maut. Jadi Adam dan Hawa selalu berpasangan nggak? Berpasangan loh ya, bukan suami istri. Beda bu. Berpasangan. By the way, Adam orang pertama atau manusia pertama? Ibu bapak tahu dari Nabi Muhammad ke Isa itu sekitar 500 tahun. Dari kita ke Isa itu sekitar 2024 tahun berarti. Dari kita ke Adam itu sekitar cuma 7.000 tahun. Sementara di Nebraska ada 600.000 tahun yang lalu, 60.000 atau 600.000 udah ditemukan yang seperti begini gitu. So what means Adam gitu? Yang selama ini pertama buk gitu ya, dari kayak Mr. Bean gitu, buk gitu kan. Enggak gitu atuh. Sip ya, karena mindsetnya datang dari surga turun ke bumi. Sekarang pertanyaannya, berarti surga state dari letak geografis bukan? Bukanlah. Neraka berarti state of letak geografis nggak? Enggak juga gitu. Kenapa? Karena nanti itu ada kaitannya sama apa? Nafsu, hawa nafsu gitu. Sip ya, maksud saya gini bu, maaf ya. Begitu kita dikuasai oleh iblis, iblis itu disimbolkan oleh api, berarti nar, panas. Malaikat itu disimbolkan oleh cahaya, malaikat itu jadi nur. Jadi kita tuh nar, nur, udah gitu aja sih. Lagi di nar panas namanya apa sih bahasa Arabnya neraka tuh apa bu pak? Nar, api. Jadi di Quran tuh nggak ada neraka tuh nggak ada bu pak. Yang ada nar, api. Kalau kamu dikuasai oleh frekuensi rendah gitu. Makanya kalau kamu dikuasai oleh frekuensi tinggi namanya jannah. Nanti jannah satu akar kata sama jin. Nih bentar lagi. Nah, ini jangan kaget nanti kenalan nama jin bentar lagi nih. Nah, jannah itu artinya hidden, cuman diartikan juga kebun. Diartikan di Quran namanya jadi surga. Bahasa Arabnya jannah, artinya kebun. Jadi kalau ada orang nikah, deal jannah mau kemana dia? Ke kebun, gitu tuh. Sip ya, supaya nanti kita ngelihat bahwa oh bukan placementnya, bukan tempatnya, bukan geografisnya, tetapi state of consciousness gitu. Makanya Adam digoda setan di mana? Di surga.
Ketika ada di consciousness tinggi, keluarlah keinginan. Adam turun dari vibrasi tinggi ke rendah, gitu Bu. Jadi Adam bukan diturunkan, bukan. Kesadarannya ketutup oleh ego. Turun kesadarannya. Kenapa? Gara-gara makan buah kuldi. Contoh, ada teman datang, tahu nggak, dengar-dengar. Nah, ibu bapak kalau ada kata double, hati-hati. Batuk nggak masalah, batuk-batuk masalah, hati-hati. Dengar oke, dengar-dengar hati-hati ya. Dengar-dengar ya, teman kita yang itu, udah. Kita percaya Bu. Kita percaya omongan orang lain yang nggak kita tabayunkan, nggak kita cek and recheck. Akhirnya begitu ketemu orangnya jadi benci banget. Berarti kebencian datang dari asupan informasi nggak? Berarti ketika kita membenci orang lain gara-gara kata-kata orang lain, lagi makan buah, nah gitu. Jadi kalau kita ngelihat ini sebagai satu konstelasi bahwa ini adalah part dari consciousness kita akan mulai menyadari dari keseluruhan ini, it's happening within, di dalam, bukan di sana. Tapi nanti yang kasihan setan sih Bu. Ya, aku tuh digoda setan. Ya karena setan yang menggoda aku sih gitu. Padahal nanti di surat ayat 14:22 dibilang, lu jangan nyalahin gue ya. Saya kan cuma ngajak, dia bilang. Yang ngerjain kamu. Betul nggak? Berarti kalau dia ngajak dan yang ngerjain kita, nggak bisa kita nyalahin siapapun. Karena kenapa? Memang sistemnya setan membawa kita menjauh dari Allah gitu. Makanya sayatin itu artinya menjauh lagi, menjauh lagi, menjauh lagi gitu. Itu namanya sayatin. Saitan. Nah kan manajemen iblisnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Nah, nanti kita ngerti. Supaya ibu bapak kita ngerti gimana manajemen mereka sih. Tapi kalau kita ngerti mereka sekarang siapa? Di dalam diri kita tuh ini kejadiannya gimana sih gitu. Contoh aja ibu bapak maaf nih. Di 17 ayat 53, salah satu sifat setan adalah pengen ngajak ribut, nyari kesalahan orang mulu. Jadi kalau bawaan kita pengen ngajak berantem, nyari salah orang mulu, maaf berarti setannya aktif nggak Bu Pak? Jadi setan pakai sarung bisa nggak? Nah gitu. Pakai jilbab bisa nggak? Nah gitu. By the way ibu bapak kalau dia mau mengganggu kira-kira strateginya smooth, smooth banget, nggak kelihatan atau kelihatan banget yang mana? Jadi setan nggak akan ada di tempat yang menyeramkan. Betul nggak? Maaf. Setan bisa nggak ada di wilayah-wilayah agama? Bisa nggak? Bisa nggak ada di wilayah-wilayah kepercayaan? Bisa nggak? Bisa nggak ada dalam konteks yang bisa disebut sebagai figur otoritas? Bisa nggak? Gitu. Di surga aja ada setan dalam tanda petik. Nah, digoda. Sip ya. Itulah kenapa ibu bapak salah satu ilmu ketika mempelajari ini kita punya rumus don't look up, don't look down. Selesai. Ibu bapak nggak usah terlalu idol, apalagi merendahkan. Kenapa? Suatu saat yang kita akan idolakan pasti nyakitin hati kita, fix. Jadi ini nanti mau ngajarin udah biasa aja gitu. Ngeliat gini, gitu. Besok nyebelin, kecewa gitu. Kenapa? Karena nanti kita ngerti bahwa state ini semua tidak terjadi pada external world, tetapi terjadi pada internal world kita gitu. Oke ibu bapak? Sampai sini clear? Sip ya? Berarti Adam checklist, Hawa checklist, malakutnya checklist, iblis atau setannya checklist. Jadi ibu bapak bisa bedain iblis dan setan ya. Iblis adalah keputusasaan yang diakibatkan keinginan kita menjauh dari kasih sayang Allah. Menjauh dari realitas. Menjauh dari kenyataan. Maunya iblis tuh jauh dari kenyataan aja. Karena sumber penderitaan hidup tuh cuma ada dua. Yang saya pengen nggak kejadian. Yang kejadian sesuatu yang nggak saya pengen. Udah gitu aja. Betul nggak Bu Pak? Berarti permasalahan hidup kita ada di mana? Dan keinginan itu adalah kendaraannya setan. Berarti banyak keinginan, banyak setannya nggak Bu Pak? Makanya waspada sama keinginan. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tetapi bukan nggak boleh punya keinginan.
keinginan. Bukan nggak boleh, bukan. Nah makanya nanti ngerti mana keinginan yang bisa di-manage gitu. Seenggaknya ibu bapak begitu ngerti ini, tak ada keinginan, tak setan lagi mampir. Gitu bu, Pak. Oh ini setan nih. Sok maunya apa? Makanya ibu bapak maaf ya, nanti kita ada satu statement disebut ta'udz. Pernah dengar nggak? A'udzubillah himina saito mirojim. Jadi ibu bapak sebelum masuk PIM baca dulu ta'udz, udah gitu aja ya. Apalagi nanti di 66, 77, 88 udah a'udzubillah. Nah, supaya nggak banyak pengen gitu maksudnya. Tetapi kan statementnya bukan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Bukan itu gitu. Tapi meningkatkan yang namanya consciousness. Atau kita sering sebut dengan yang namanya kesadaran. Sampai sini oke? Sip ya? Clear ya? Jadi ibu bapak di tahapan ini supaya kita ngerti semua cerita tadi ada di dalam diri. Dan ibu bapak mudah-mudahan, maaf ya, kita tidak banyak tergoda oleh setan. Ibu bapak kalau kita nggak pengen tergoda setan harus punya ilmu setan nggak bu pak? Iya. Belajar maling bukan untuk maling supaya tahu kalau maling mau maling ketahuan. Berarti harus tahu ilmunya setan nggak kira-kira? Nah gitu. Makanya nanti pertemuan yang akan datang kita akan belajar manajemennya tuh seperti apa sih gitu. Supaya ketika ciri-ciri dia mau datang, oh setan nih gitu bu. Karena dia akan menyelinap kepada sesuatu untuk menutupi kesadaran kita. Sok nggak usah jauh-jauh. Ibu bapak lebih banyak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ngomong dulu baru. Berarti kesadaran waktu ngomong hidup atau enggak? Berarti yang lagi ngomong siapa? Nah ini nih. Udah aja gitu. Pas gitu baru mikir, aduh kenapa ngomong gitu ya barusan? Nah, nyesel. Kan ada rumusnya ya ibu bapak. Ketika orang lain salah, aku belum belajar. Ketika aku yang salah, aku mulai belajar. Ketika nggak ada yang salah, pelajaran selesai. Nah kita ada di state mana tuh? Berarti urusan nyalahin siapapun, urusan siapa? Ini nih. Gitu. Sip ya? Nah, tadi saya mau balik dulu ke 18 ayat 50. Jadi ibu bapak hati-hati ya, ini penting banget. Untuk melakukan self-management. Nah, di 18 ayat 50 didetailkan lagi. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ikutin Adam, clear, kecuali iblis. Iblis dari golongan jin. Nah, saya akan mengaitkan ini supaya mudah ibu bapak. Selalu kita kaitkan dengan esensial per saat ini. Ada energi, ada vibrasi, ada frekuensi. Artinya kalau kita bicara energi, vibrasi, dan frekuensi, setiap kejadian kehidupan kita pasti consume energi nggak bu pak? Iya, nggak mungkin enggak. Dan jangan lupa ibu bapak, per 24 jam energi kita itu limited, terbatas. Makanya kita perlu resting, kita perlu istirahat. Kenapa? Recharging the energy. Nah ibu bapak maaf ya, 95% yang kita lakukan sehari-hari sudah dalam keadaan tidak sadar dikuasai oleh hawa. Nanti hawa ini disebut subconscious mind. Jadi 95% yang kita lakukan sehari-hari, ibu bapak maaf ya, nggak mikir. Udah aja, udah aja. Itulah nanti jadi sebuah yang namanya habits. Begitu ngelihat karena habisnya menilai jelek. Kalau ada apa, komplain dulu. Kalau ada apa, marah dulu. Sekarang saya tanya, ibu bapak marah keputusan bukan? Contoh. Dalam sebuah peristiwa, ada sesuatu nih. Marah atau bahagia misalnya. Setiap saat pilihan ini selalu ada nggak bu pak? Ada. Tetapi mohon maaf, ketika ada orang nyebelin, bahagia ini udah nggak ada pilihan lain kecuali saya memilih untuk langsung marah. Betul nggak bu pak? Yes.
Berarti waktu ibu bapak marah, sebetulnya lagi memutuskan marah nggak? Iya, tapi pertanyaan saya, sadar nggak memutuskan marah? Enggak. Berarti bahagia keputusan bukan? Iya, terus ngomong, aku jarang bahagia. Ya emang nggak pernah dipilih sih gitu. Lah betul nggak Bapak? Tapi komplain aku tuh nggak bahagia hidupnya. Iya, iya kamu milih marah mulu. Betul nggak? Dan nanti inilah kenapa Adam dikasih free will gitu. Your choice. Mau kamu bahagia, mau kamu marah, mau kamu beriman, mau kamu kafir, sakarepmu gitu. Terserah. Kenapa? Karena ada satu hukum Tuhan secara rob nanti disebut konsekuensi. Ibu Bapak maaf ya, hidup diuji nggak Bu Pak sama Allah? Nah mulai nih asbun lagi nih, dengerin dulu pertanyaannya. Hidup tidak pernah diuji oleh Allah, tetapi diuji oleh konsekuensi yang kita lakukan, gitu loh Bu Pak. Iya. Sekarang kalau lagi lumayan oke, aku diuji Allah. Weh, lagi oke. Tapi hal-hal yang bete, Allah mengazabku, gitu Bu Pak. Jadi dikit-dikit nyalahin Allah gitu. Tuhan disalahin, ini Tuhan maunya apa sih gitu. Karena menganggap dia yang memberikan, tapi lupa bahwa kejadian sistemik ini semua datang karena konsekuensi. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Berarti ketika Adamnya aktif, ketika buah holding gak terlalu banyak dimakan, saya getting clear punya jeda antara perilaku dan respon dan reaksi. Artinya apa? Dalam setiap kejadian saya hold dulu sesaat. Ntar, Ibu Bapak saya ulang-ulang ya, punten pisan jangan bosan. Ibu Bapak please, lihatlah energi seperti Ibu Bapak ngelihat uang. Kalau tahu uang ini sangat ada value-nya, pasti kan nggak mau dong menginvestasikan di tempat yang bodong. Betul nggak Bu Pak? Iya. Jadi Ibu Bapak marah perlu energi nggak? Kira-kira marah nggak penting, jangan investasi di sini gitu loh Bu Pak. Ini Ibu Bapak kalau ngelihat historical investment-nya gitu ya, itu mungkin yang paling banyak marah, benci, dengki, iri, dengki, marah semua itu tuh, investment-nya tinggi banget di situ gitu. Jangan-jangan tenang, damai, bahagia, ruangannya gelap gitu Bu Pak. Misal. Atau di situ nggak ada investment. Kenapa? Karena tanpa sadar terus memilih marah, benci, iri, dengki. Marah, benci, iri, dengki. Yang itu semua adalah datang dari keputusasaan. Karena terlalu lama terjebak dalam state yang namanya iblis. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi iblis di sana atau di sini? Di sini. Sekarang saya tanya Ibu Bapak, punten. Ibu Bapak nanti habis ini makan bakso dikubur di perut, betul nggak? Betul nggak? Berarti perut kuburan bakso bukan? Gampangannya gitu dulu. Nanti makan nasi dikubur di perut. Berarti perut kuburan nasi bukan? Yes. Sekarang saya tanya, si jasad suatu saat nanti akan expired nggak? Akan dikubur nggak? Di mana? Tempat pemakaman umum. Berarti tanah kusir itu adalah kuburan bagi jasad. Sampai sini oke? Sip? Sekarang saya tanya, berarti kalau gitu tubuh itu tempat disimpannya jiwa nggak? Kok bingung? Ulang. Nih. Ini jasad. Di dalam jasad ada jiwa. Oke? Berarti jiwa kita di dalam tubuh ini atau di luar tubuh ini? Berarti tubuh ini kuburan bagi jiwa. Runtut dulu. Perut kuburan bakso. Ya kan? Tanah kusir kuburan fisik. Jasad kuburan jiwa. Berarti Ibu Bapak tiap ngaca lagi ngelihat apa sebenarnya? Kuburan jiwaku. Nah, gitu. Bener nggak? Berarti pertanyaannya ketika jiwa dikubur di jasad, Ibu Bapak pernah dengar siksa kubur nggak? Iya, Ibu Bapak nggak usah ke tanah kusir untuk ngelihat siksa kubur. Ketika jiwa tersiksa di dalam jasadmu,
kamu sedang tersiksa di dalam kubur gitu. Maka ibu bapak mau ngedengerin abis 7 langkah di situ babuk, nggak ada yang ribet di dalam bu pak, biasa aja. Maka pertanyaan awal dalam kubur, ingat nggak bu pak? Nomor 1, man rob buka. Betul nggak? Rob loh yang ditanya, bukan Allah loh. Jadi ibu bapak sekarang mau ngasih ngapalin, nanti ditanya di kubur Allah, 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 Allah. Enggak gitu, bukan. Man rabbuka Allah, wa nabiyuka Muhammad, wa kitabaka Quran. Enggak gitu atuh bu, pak. Masa gitu sih gitu. Tapi kan Rob ini artinya pengatur. Betul nggak? Makanya Robana adalah sesuatu yang mengatur. Maka Allah sebagai Rob itu pengatur, pengayom, dia yang memberikan sebuah pendidikan. Makanya disebut tarbiyah. Berarti ketika ditanya man robuka, ini lagi ditanya siapa nama Allah bukan? Bukan. Siapa yang ngatur hidup kamu sehingga jiwa kamu tersiksa? Apakah yang mengaturnya harta, jabatan, omongan orang lain, merek orang lain, keinginan? Semuanya datang dari mana? Dari keputusasaan. Berarti ibu bapak kalau kita lagi putus asa, diaturnya sama omongan orang lain, ada di levelnya setan, ada di levelnya nar. Per detik itu kita lagi terjadi siksa kubur nggak kira-kira? Itulah neraka namanya. Jadi kapan neraka? Sekarang bisa nggak? Bisa. Yang lucu tiap hari dia sedih ngomong, aku takut masuk neraka. Lah udah tiap hari gimana? Kok masih takut sih gitu? Orang tiap hari putus asa. Tiap hari marah-marah, tiap hari benci. Berarti kalau ada sifat-sifat frekuensi yang rendah dilakukan, itu lagi ada di state yang namanya setan. Sampai sini oke bu, pak? Sip ya? Jadi ibu bapak bisa cek and recheck ya, aku lagi di surga gitu. Tetap di surga. Begitu orang nyebelin datang ke neraka bentar gitu. Iya, karena ibu bapak ke neraka itu pasti. Nggak bisa enggak, karena diciptakan nanti yin yang. Nggak bisa enggak. Nggak ada orang yang nggak ke neraka dalam tanda petik ya. Karena ibu bapak maaf saya ulang lagi, neraka itu bukan tempat menyiksa, bukan. Oh Allah nyiksa sih. Neraka kan disimbolkan api. Sok ibu bapak beli steak nggak dibakar, alot dagingnya, betul nggak? Tapi ketika steak dibakar jadi juicy nggak? Oh berarti pembakaran bukan menyiksa tetapi mematangkan. Kalau kamu belum matang, kamu masuk ke dalam penderitaan. Maka penderitaan yang akan mematangkan jiwamu. Maka kamu jadi dewasa di situ. Akhirnya kalau udah dewasa, masuk state-nya kembali ke surga. Sedikit sebelum kita tanya jawab. Nanti kita bahas di 18 ya. Jin itu energi bu, Pak. Oke? Yang memiliki vibrasi positif dan negatif. Maka golongan jin yang durhaka namanya iblis, itu yang negatif. Yang oke namanya malakut. Maka kalau positif jadi jinius namanya. Iya. Berarti knowledge yang membuat kita hidup kejeniusan datang dari mana? Daya pikir, energi di situ. Tapi daya pikir bisa dipakai korupsi nggak? Jadi majinun itu orang gila. Oh iya, jadi energinya tuh sama. Tergantung kita mau mengoperate ke wilayah vibrasi positif atau negatif. Kalau dalam statementnya David Hawkins, yang positif disebut power, yang negatif disebut force. Nanti kita bahas ini di tanggal 18. Nah, frekuensinya nanti ada 17, Bu. Nanti jadi kita akan ngerti mulai dari jahanam, ini, ina itu sampai nanti level ini semua adalah berbicara di wilayah frekuensi gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, rumus kunci hidupnya tetap balik lagi, my life is my making. Titik. Hidupku tergantung apa yang aku pilih. Karena nanti kita ngerti bahwa setiap ini apapun konteksnya akan terjadi dalam keseharian sebuah sistem gitu kira-kira. Sip ya? Kesimpulan. Jadi Adam di luar, di dalam. Di dalam. Hawa di luar, di dalam. Di dalam. Iblis, malaikat,
Termasuk Allahnya nggak? Sip. Itulah nanti Allah bilang, haji dong. Berarti perjalanan melampaui iblis dan malaikat, gitu loh Bu. Lampaui itu. Berarti kalau kita mau melakukan perjalanan harus ada alamatnya nggak? Allah kasih tahu, alamatku lebih dekat dari urat leher. Berarti kalau kita mau haji, tidak ada jarak yang namanya fisik. Syariat ada fisiknya, hakikat tidak ada jaraknya di situ. Kenapa? Karena dia lebih dekat dari apapun yang kamu anggap dekat, gitu kira-kira. Kenapa? Begitu kita melampaui malaikat dan iblis, disitulah menjadi khalifah. Sip? Oke? Simpelnya gini Bu, Pak. Begitu Ibu Bapak ada kesal-kesal, marah-marah, bete-bete, Oke. Thank you, please. Gitu dulu, nomor 1 thank you dulu Bu. Disadari gitu. Makasih. Ibu Bapak ingat ya, perasaan itu tamu. Easy come, easy go. Kan nanti di Hawa ini ada segitiga nih, manas, pikiran, perasaan, emosi. Maka dalam Anas, yuwas wisufi sudur, yang selalu membisikkan. Berarti setan ada di mana? Ini, pikiran. Sip ya. Terakhir, Ibu Bapak, di surat 7 ayat 21. Nih ya, supaya kita ngerti. Di 7 ayat 21 selalu mengatakan, setan selalu memberikan sebuah yang namanya wejangan. Setan selalu memberikan yang namanya petuah. Oke, ada yang bawa Quran, boleh baca kompletnya Pak? Nah, Bapak nih ada. Punten Pak. 721. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Para apa Bu Pak? Penasehat. Jadi ibu bapak kalau bawaannya pengen menasihati orang terus, berarti lagi ada siapa di situ? Nah, udah gitu aja ya, sip. Baik. Terima kasih Kang Abu. Saya bukan nanya Pak, saya justru menjawab pertanyaan Pak Kang Abu. Selalu bilang, lo kok jawab ditanya ngerti, kok jawabnya lama Pak? Itu karena langsung ini Pak, kita database-nya ini udah tua-tua. Terus kita introspeksi, kita bilang, loh kok banyakan iblisnya dia. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan saya ini, kenapa Tuhan membuat makhluk manusia itu sebagian ada yang menggunakan perasaannya dan sebagian ada yang menggunakan nalarnya gitu. Nah itu aja. Ya, balik lagi Pak. Tadi mau perasaan atau nalar, state dari ketika dia mau melatih bagian mana yang sering digunakan. Oke. Itu sih Pak. Nggak ada sekolahnya ya? Ya, balik lagi. Karena kita nggak bisa katakanlah, meskipun korpus kolosum di otak perempuan lebih besar, dan kita terus bicara bahwa perempuan menggunakan perasaan misalnya, tetapi state itu mungkin kalau kita menyadari bahwa intinya adalah keseimbangan sih sebetulnya. Oh iya. Dan kata kuncinya tuh latihan sih sebetulnya. Jadi bukan Allah yang menciptakan, tetapi kita mau yang latihan atau ngelatih. enggak gitu. Oke. Itu. Terima kasih. Nuhun. Punten. Kang Abu, saya tuh menanya, kalau nggak salah di dalam Quran selalu ada segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz. Nah itu apa sebenarnya jadi intinya? Oke, itu ada di surat 57, 20, 21, 22, 23. Nanti Ibu boleh catat ya. Di surat 57 Al-Hadid. Artinya gini Bu, segala sesuatu sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz, segala sesuatu, the rule of game-nya udah ada gitu. Gitu. Makanya rule of game ini nanti kita sebut sebagai the law of universe. Contoh, dari kapan sampai kapan hukum tabur tuai selalu ada gitu Bu. Dan tabur tuai nggak akan pernah hilang. Jadi kata kuncinya bahwa kalau saya nanam melon pasti keluar melon. Dan itu sudah ditetapkan. Jadi jangan berharap kalau kamu nanam cabai keluarnya durian, nggak bisa. Kenapa? Sudah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz, tabur tuai, tarik menarik, frekuensi energi vibrasi, kan ada 20 hukum tuh. Nanti Ibu mungkin kalau detailnya bisa nonton 3 Fakir, kita udah pernah bahas tentang 20 hukum semesta. Nah, di dalam Lauh Mahfuz yang ditetapkan itu adalah sistem gitu. Kira-kira begitu. Seolah-olah ditakdirkan jadi orang jahat. Iya. Ya kan? Seolah-olah gitu. Jadi kan katanya kalau misalnya memang sudah ditetapkan di dalam Al-Fawz, jahat banget Tuhan kalau menetapkan bahwa dia akan jadi orang dosa terus gitu. Betul. Makanya di 13 ayat 11, aku tidak akan merubah suatu kaum kalau kamu nggak merubah keadaan dirinya. Ya. Ya. Contoh Bu,
Ini saya megang handphone. Nih ya. Yang akan menyebabkan ini jatuh atau enggak, Allah bukan. Ini saya nih, ya Allah jatuhkanlah handphone. Enggak, ini enggak jatuh. Betul nggak? Tapi yang akan membuat ini jatuh, itu adalah ketika saya memutuskan untuk melepaskan. Gitu Bu. Sip. Berarti keputusan jatuh adalah saya. Tapi jatuhnya ke bawah, itu laut mahfuz. Makanya jatuhnya ke bawah namanya gravitasi. Ibu bapak kita penting bersyukur terhadap gravitasi nggak? Bu, kalau ibu bapak kita nggak ada gravitasi, bentar lagi ibu bapak mau pipis ya, deg-degan loh. Ya, ini kemana nih turunnya nih gitu? Bener nggak? Iya. Makanya si gravitasinya disebut takdir. Makanya nanti ada kodo, kodar, dan nasib. Nah ini 3 hal yang berbeda. Sip ya? Sip, mantap. Mangga Ibu. Satu lagi Kang Abu, pendek. Mungkin pertanyaannya dangkal. Kami angkatan 73 sedang 2 tahun yang lalu membuat buku lini masa. Jadi dari Big Bang sampai keadaan sekarang. Ya. Maksudnya tuh untuk sumbangsi kepada pendidikan. Jadi digambarkan bagaimana terjadinya bumi, kemudian manusia purba gitu. Nah pada saat itu Adam 8.000 tahun lalu Masehi, terus kita juga ketemu peninggalan-peninggalan purba yang sekian puluh ribu yang lebih lalu, jauh. lebih jauh. Jadi kita debatnya tuh nggak putus. Jadi kita tuh keturunan siapa gitu. Nah nanti kan kita akan membuat update dari buku itu supaya lebih clear, lebih bagus. Apa yang bisa ditulis di dalam buku itu supaya bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih. Gini Bu, kalau ngomongin keturunan siapa ya, keturunan nenek moyangnya sih sebenarnya kan itu satu. Nah, kalau kita sekarang berbicara masalah evolusi, evolusi itu tidak berbicara satu, enggak begitu gitu. Tapi Adam adalah orang yang enlightened. Itu namanya Adam. Tercerahkan. Itu aja Bu. Gitu. Dan nanti kenapa malaikat itu komplain? Ya Allah, di surat ayat 2 ayat 30. Nanti kita bahas di tanggal 18. Ya Allah, kenapa sih mau bikin khalifah yang kayak gitu lagi? Kan kemarin-kemarin juga bikin pertumpahan darah. Gitu. Allah ngomong, "Kat, jangan so tau lah, udah yang lebih tahu saya." Jadi malaikat juga kadang-kadang so tau dikit sih, Bu, kadang-kadang. Nah, nanti di surat 2:30 itu nanti dikasih tahu, tenang aja, Adam akan saya kasih knowledge kata Tuhan. Artinya, kalau kita udah ngerti Adam sebagai function, kita nggak ribut lagi urusan kita tuh ancestornya siapa. Karena dalam wilayah evolusi, ini nggak ada kata-kata pertama tuh nggak ada, karena semuanya tumbuh gitu loh. Bahasa gampangnya gitu. Gitu Bu. Nah jadi kalau kita ngerti ini sebagai sebuah fungsional, sekali lagi konteksnya bukan sosoknya. Gitu. Gampangannya gitu Bu. Jadi kita nenek moyangnya siapa? Jawabannya sederhana sih, nggak penting sih Bu, gitu aja. Iya, ya nanti di bukunya terakhir nggak penting gitu aja. Nah masalahnya kalau sekarang kita tahu ini dari sini, ya bagus sih, bagus. Terus kalau kata Mas Farudin Faiz, terus ngopo katanya, terus apa? Terus apa katanya? Oh iya sih, benar juga. Ya nggak penting ya? Iya katanya. Gitu Bu. Tapi nanti tanggal 18 mudah-mudahan Ibu akan melihat lini masanya gitu. Karena dari gini Bu, cuman yang paling penting Bu ya. Ibu bapak maaf ya. Ketika kita menyadari bahwa aku tuh udah 15 tahun menderita, 10 tahun apa dan seterusnya gitu. Once kita menyadari hidup ini adalah the infinite game. Kalau kita mundur ke 13,8 miliar tahun tentang Big Bang, bahwa bumi ada 4,6 miliar tahun yang lalu, matahari 5 miliar tahun yang lalu, dan manusia baru ada sekitar 200 juta tahun yang lalu. Dari Big Bang sampai sekarang kita baru ada 3 detik. Jadi kita ini hanya sekejapan mata gitu. So itulah nanti kita akan ngerti life is too short. Kalau kita dibanding dengan lini masa. Mending bahas itunya daripada nenek moyangnya siapa ya gitu Bu Pak. Saya rasa gitu Bu kira-kira. Oh ya Ibu silakan. Udah pernah ditanya sih, cuman mungkin Udah jawabannya boleh lah Bu, udah pokoknya. enggak, kalau
dengar ceritanya Kang Abu seperti ini, udah gitu tadi kan kita cuma 3 detik gitu. Kadang-kadang mikir, Allah iseng amat sih bikin iblis, bikin setan, bikin malaikat, kita disuruh nanggung semuanya. Jadi pada akhirnya kan kita juga bertanya, jadi tujuan kita ada di sini apa gitu kan? Ya oke. Nggak penting juga. Nah, gitu. Jadi Bu, begitu kita udah mulai menyadari banyak yang nggak penting ya udah ya gitu ya. At the end of the day, tujuan hidup sesimpel bahwa kita menikmati saat ini. Selesai. Yes. Karena kita nggak pernah ada masa apapun yang kita miliki kecuali di sini saat ini. Yes. Dan ibu bapak maaf ya, masih banyak yang berpikir kembali pulang itu setelah nanti nunggu mati, nunggu apa, kelamaan. Karena ilaihi rojiun terjadi ketika kita melampaui iblis, melampaui malaikat, melampaui ruang, melampaui waktu, kita hadir utuh eternal now. Disitulah inti dari pulang kita. Jadi kalau kita bicara, apa sih tujuan hidup? Untuk menikmati saat ini. Untuk hadir utuh di sini saat ini. Dan untuk melanjutkan kehidupan gitu. Nah, di bukunya Sujiwo Tejo, mungkin ada satu statement, Tuhannya bukan maha iseng sih, maha asik. Nah, dan nanti kita akan ngerti gitu, secara konteks keseluruhannya, ini semua adalah grand design untuk kita rasakan dalam ribuan rasa dalam hidup gitu. Jadi not about the purpose, tapi bagaimana kita will love the process gitu, itu sih. Jawaban sederhananya gitu. Gitu kira-kira. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini ada bila kita lihat levelnya isinya para penumpang yang isinya karena kita antara kemana